Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang ke-19 di bulan Ramadan ini, pada hari Ahad ini, insyaallah kita akan barakallahu fikum melanjutkan kajian kita untuk melengkapkan apa yang akan kita bahas terkait dengan ahkamus siyam dan yang terkait dengannya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kebahagiaan ketika seseorang penuntut ilmu baik dengan belajar sebuah kitab atau mengajarkan sebuah kitab, ketika dia dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir, dia menyelesaikan sebuah kitab tertentu, ada pembahasan tertentu, maka sebuah kebahagiaan baik dengan belajar atau mengajarkannya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan rangkaian atau runtutan yang terkait dengan pembahasan tentang puasa Ramadan atau yang terkait dengannya. Maka ketika kita bisa menyelesaikan hal tersebut dan memahaminya, maka sebuah kebahagiaan barakallahu fikum pada diri ana pribadi, dan semoga itu pun yang antum rasakan. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebagai pelengkap dari apa yang pernah kita bahas pada pembahasan tentang masalah puasa dan permasalahan yang lainnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang permasalahan i'tikaf. Tentang permasalahan i'tikaf. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya tinggal hari ini atau hari esok lagi kita akan masuk pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan dan amalan soleh. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah menuturkan yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang tidak seperti bersungguh-sungguh di hari yang lain. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir pada bulan Ramadan tidak sebagaimana sungguh-sungguhnya di hari-hari yang lainnya, lebih bersungguh-sungguh. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha yang merupakan istri Rasulullah SAW menuturkan, kata beliau, idza dakhala al-'asru sadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlah. Nabi SAW apabila masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau Rasulullah mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan lagi kepada kita bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW ketika barakallahu fikum
10 terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma takafa azwajuhu min ba'dih." Bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan sampai Allah azza wa jalla mewafatkannya. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau langgengkan amalan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Dan setelah itu istri-istri beliau pun beriktikaf. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan membahas tentang permasalahan iktikaf. Pembahasan yang pertama tentang pengertian dari iktikaf. Pengertian dari iktikaf. Iktikaf secara bahasa adalah luzumu syai'i wa habsu nafsi alaih. Tetapnya sesuatu dan menahan jiwa atasnya. Tetapnya sesuatu dan menahan jiwa atasnya. Ini iktikaf secara bahasa. Adapun secara syar'i, al-muqamu fil masjidi min sakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Adapun secara syar'i sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu berdiamnya di masjid dari orang tertentu atas sifat tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ini iktikaf. Yaitu seseorang berdiam di masjid dengan sifat tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ini pengertian dari iktikaf. Ini pembahasan yang pertama yang terkait dengan iktikaf. Lalu pembahasan yang kedua yang terkait dengan iktikaf adalah dalil disyariatkannya iktikaf. Dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Jelas dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kamu berada di dalam masjid. Adapun dalam sebuah hadis, dalil dari hadis sebagaimana yang telah disebutkan tadi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai Allah azza wa jalla mewafatkannya. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah wafatnya. Ini dalil dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan bahwasannya disyariatkannya iktikaf. Ini pembahasan yang kedua. Lalu pembahasan yang ketiga, hukum iktikaf. Apa hukum iktikaf? Berdiamnya seseorang di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Apa hukumnya? Iktikaf hukumnya sunnah. Iktikaf hukumnya sunnah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', kata beliau, fal i'tikafu sunnatun bil ijma'i wa la yajibu illa bin nadhari bil ijma'. Maka i'tikaf hukumnya sunnah menurut ijma', kesepakatan para ulama.
tidak wajib kecuali dengan nazar menurut kesepakatan para ulama. Ini i'tikaf hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama dan tidak wajib kecuali dengan nazar menurut kesepakatan para ulama. Hukumnya sunnah kecuali dia bernazar. Demi Allah misalnya dia bernazar, kalau saya bisa nikah lagi misalnya, saya bernazar untuk i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan di Masjidil Haram karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ini jadi wajib. Misalnya dalam rangka bersyukur misalnya. Jadi wajib gitu. Adapun hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi wajib ketika dia bernazar. Lalu pembahasan yang keempat syarat-syarat i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf. Agak santai ya pembahasannya. Waktunya insyaallah cukup. Anda juga enak membawakan kalau waktunya agak longgar. Tidak terkesan terburu-buru. Pembahasan yang keempat syarat-syarat i'tikaf. Yang pertama adalah muslim yang mumayyiz dan berakal. Muslim yang mumayyiz dan berakal. Tidak sah i'tikaf dari seorang kafir, orang gila dan anak kecil. Tidak sah. Syarat yang pertama muslim mumayyiz dan berakal. Lalu syarat yang kedua niat. Syarat yang kedua niat. Itu niat beriktikaf dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat. Ini syarat yang kedua dari syarat i'tikaf. Lalu syarat yang ketiga, i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Jadi tidak boleh seseorang berniat i'tikaf, muslim berniat lalu i'tikafnya di kafe, di warung kantornya misalnya, nggak boleh. Barakallahu fikum. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini syarat yang ketiga, di iktikafnya di masjid. Lalu syarat yang keempat, masjid yang digunakan untuk iktikaf yang biasa dipakai sholat jamaah. Masjid yang digunakan untuk iktikaf yang biasa dipakai sholat untuk berjamaah, dipakai sholat jamaah. Ini syarat yang keempat. Lalu syarat yang kelima, bersih dari hadas akbar, hadas yang besar. Tidak sah iktikaf atau seseorang iktikaf dalam keadaan junub, haid dan nifas, dikarenakan ketidakbolehan mereka berdiam di masjid. Ini kelima syarat yang disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar. Yang pertama muslim yang mumayyiz dan berakal. Yang kedua niat. Yang ketiga iktikafnya di masjid. Yang keempat masjid yang digunakan untuk iktikaf yang biasa dipakai sholat jamaah. Yang kelima bersih dari hadas besar. Tidak sah iktikaf dalam keadaan junub, haid dan nifas, dikarenakan ketidakbolehan mereka semua berdiam di masjid. Lalu pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima yaitu tentang barakallahu fikum, apakah disyaratkan dalam iktikaf untuk berpuasa? Apakah disyaratkan dalam beriktikaf untuk berpuasa? Karena syariat iktikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Boleh seseorang iktikaf di selain bulan Ramadan atau di selain 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Nah, lalu misalnya di selain bulan Ramadan seseorang hendak iktikaf, apakah disyaratkan seseorang yang hendak iktikaf harus berpuasa? Itu permasalahan yang akan kita bahas. Sebagian ulama
sebagian ulama, dan ini pendapat yang pertama, mengatakan seseorang yang hendak beriktikaf maka wajib atau disyaratkan baginya untuk berpuasa. Ini pendapat yang pertama, wajib atasnya berpuasa. Ini pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri. Berpendapat bahwasannya disyaratkan seseorang yang hendak itikaf untuk berpuasa. Lalu pendapat yang lain dari kalangan ulama mengatakan bahwasanya tidak disyaratkan, tidak wajib seseorang yang hendak itikaf harus berpuasa. Tidak disyaratkan. Boleh bagi seseorang beritikaf tanpa berpuasa. Tidak disyaratkan seseorang yang hendak itikaf untuk berpuasa, kecuali jika dia mewajibkan terhadap dirinya sendiri dalam nazarnya. Tadi contohnya ya. Kecuali dia mewajibkan pada dirinya sendiri bahwasanya dia iktikaf dengan berpuasa. Adapun tidak disyaratkan seseorang yang hendak iktikaf untuk berpuasa. Tidak. Ini pendapatnya. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat dari madhabnya Asy-Syafi'i. Begitu juga Ishaq dan masyhur. Pendapat ini dari Imam Ahmad. Dan insyaallah pendapat yang kedua inilah pendapat yang terpilih, yang ana pribadi cenderung padanya. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang ana pribadi cenderung kepadanya. Apa pendapat yang kedua? Tidak disyaratkan berpuasa. Nah. Lalu pembahasan yang keenam. Berapa lama waktu iktikaf paling sedikit? Berapa lama waktu iktikaf paling sedikit? Tentang permasalahan ini pun para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat tidak ada batasan sedikit dan banyaknya waktu iktikaf. Tidak ada batasan sedikit dan banyaknya. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Begitu juga Dawud dan masyhur pendapat ini dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Jadi tidak ada batasan sedikit dan banyaknya waktu iktikaf. Lalu pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat waktu paling sedikit iktikaf adalah sehari semalam. Ini pendapatnya Al-Imam Malik dan masyhur dari Abu Hanifah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan barakallahu fikum, tidak ada batasan dan banyaknya, tidak ada batasan sedikit dan banyaknya waktu iktikaf. Tidak ada batasan sedikit dan banyaknya waktu iktikaf. Ini pendapatnya barakallahu fikum Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya. Dan yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Naam. Maka dari itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, jika antum barakallahu fikum, seorang pekerja kemudian di 10 terakhir belum libur, enggak bisa antum 10 terakhir secara 10 hari misalnya iktikaf, maka jangan ditinggalkan semua. Liburnya misalnya 7 hari sebelum Lebaran, maka ketika antum tidak bisa 10 hari, maka jangan tinggalkan yang 7 hari. Atau antum gak bisa misalnya pagi hari, siang hari gak bisa, bisanya malam hari, maka jangan ditinggalkan malam hari iktikaf. Dari malam sampai sahur iktikaf, setelah itu sahur kemudian pergi kerja. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu ya, barakallahu fikum. Ketika tidak bisa diamalkan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Lalu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah,
Pembahasan yang ketujuh, jika seorang hendak iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, ketika seseorang hendak iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, kapan dia mulai iktikaf? Ketika seseorang hendak iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, kapan dia mulai masuk iktikaf? Di dalam hatinya berniat untuk beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kapan dia masuk iktikafnya? Barakallahu fikum. Tentang permasalahan ini sebagian ulama atau para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan dia mulai iktikaf setelah salat subuh pada hari ke-21. Dia mulai iktikaf setelah salat subuh pada hari ke-21. Ini pendapatnya Al-Imam Auza'i, Al-Laits dan Al-Thawri. Berarti malam ke-21 kapan ini kita? Senin ya? Betul Senin? Naam. Senin 20 ya? Berarti Selasa. Selasa tanggal 21. Kalau malam Selasa berarti malam 21. Menurut pendapat yang pertama, dia masuk iktikaf itu hari Selasa di pagi hari. Setelah salat subuh dia masuk iktikaf. Setelah salat subuh dia masuk iktikaf. Berarti salat subuh pada hari Selasa besok. Ini pendapatnya Al-Imam Auza'i, Al-Laits dan Al-Thawri. Sebagian ulama berpendapat dia mulai iktikaf dari terbenamnya matahari pada hari ke-20. Dia mulai iktikaf barakallahu fikum dari terbenamnya matahari pada hari ke-20. Hari ke-20, hari Senin, hari 20. Hari Senin, hari ke-20, pas hari Senin tenggelam matahari, berarti masuk malam ke berapa? 21. Dia mulai iktikaf. Dia mulai, yaitu masuk sejenak, masuk barakallahu fikum sesaat sebelum maghrib. Dia mulai iktikaf. Nah, ini pendapat barakallahu fikum, pendapat imam yang 4 dan selain mereka, dan ini pendapat yang dipilih atau yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, yaitu jika seorang hendak iktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan, maka dia masuk pada hari yang ke-20 ketika matahari terbenam. Sesaat sebelum matahari terbenam dia masuk pada malam pada hari yang ke-20, yaitu malam ke-21. Wallahu taala alam bishawab. Lalu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, berarti tanggal berapa? Hari apa? Malam 21? Malam Selasa ya, malam Selasa insyaallah. Pembahasan yang ke-8, jika seorang iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, kapan dia keluar dari tempat iktikafnya? Kalau masuknya tadi jelas. Menurut pendapat yang terpilih yaitu malam malam ke-21. Sesaat sebelum tenggelamnya matahari di hari ke-20, berarti malam ke-21. Lalu barakallahu fikum, kapan dia keluar? Naam, sebagian para ulama barakallahu fikum mengatakan bahwasanya dia keluar dari tempat iktikaf setelah terbenam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Dia keluar dari tempat iktikafnya setelah terbenam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Al-Auza'i rahimahullah. Ketika malam terakhir matahari tenggelam di bulan Ramadan, maka dia keluar dari tempat iktikafnya. Dan sebagian ulama berpendapat disunahkan baginya iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan untuk bermalam pada malam Idul Fitri. Sampai pagi hari ketika dia hendak pergi ke musalla, ke lapangan untuk disanakan salat Id. Ini sebagian ulama. Ini malam takbirannya nginep. Malam lebarannya nginep di masjid sampai di pagi hari. Baru dia keluar pergi ke masjid. Pergi ke tempat lapangan yang hendak dilaksanakan salat Id. Ini pendapatnya barakallahu fikum sebagian ulama. Ini pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah dan Al-Imam Ahmad. Wallahu taala alam bisawab. Ana pribadi cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu dia keluar pada malam terakhir di bulan Ramadan. Naam.
Lalu pembahasan yang ke-9, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, masjid yang digunakan untuk iktikaf. Masjid yang digunakan untuk iktikaf. Pendapat yang pertama mengatakan boleh iktikaf di semua masjid. Boleh iktikaf di semua masjid, ini pendapatnya mayoritas ulama. Masuk dalam yang diinginkan pada pendapat pertama ini, yaitu yang disebut dalam barakallahu fikum, yang dikenal dalam negeri kita yaitu musola, tempat dilaksanakan sholat. Itu tidak yang tempat musola yang tidak ditegakkan sholat Jumat. Boleh iktikaf di semua masjid, ini pendapatnya mayoritas ulama. Lalu pendapat yang kedua, tidak ada iktikaf kecuali di masjid yang di situ didirikan sholat Jumat. Tidak ada iktikaf kecuali di masjid yang di situ didirikan sholat Jumat. Lalu pendapat yang lain, ini pendapatnya Syekh Albani diantaranya, yaitu tidak sah kecuali di 3 masjid. Tidak sah kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ane pribadi cenderung kepada pendapatnya jumhur, pendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan barakallahu fikum, boleh di sebuah masjid. Boleh di semua masjid karena keumuman dalil. Adapun tentu lebih utama jika seseorang beriktikaf di masjid yang di situ didirikan sholat Jumat. Kenapa? Sehingga dia tidak keluar pada waktu sholat Jumat kalau dia beriktikaf di masjid yang tidak didirikan sholat Jumat. Pahami soalnya ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Boleh di sebuah masjid, namun yang lebih utama di masjid yang didirikan sholat Jumat. Lalu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang ke-10, hal-hal yang disunahkan bagi seseorang yang melakukan iktikaf. Yaitu jelas memperbanyak ibadah kepada Allah dengan salat, zikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, memohon ampun, bertobat, dan ibadah-ibadah yang lain yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pembahasan yang ke-11, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf. Boleh seseorang yang beriktikaf keluar dari masjid karena perkara-perkara yang tidak bisa tidak dia harus keluar. Seperti keluar untuk makan dan minum ketika tidak ada yang mengantarkannya, atau keluar untuk buang hajat, berwudu dari hadas atau mandi janabah. Boleh juga bagi orang yang beriktikaf makan dan minum di masjid disertai dengan menjaga kebersihan. Dan perkara-perkara yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama dari perkara-perkara yang barakallahu fikum dibolehkan seseorang iktikaf melakukannya di masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-12, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembatal-pembatal iktikaf. Pembatal-pembatal iktikaf. Yang pertama, keluar masjid dengan sengaja tanpa adanya hajat, kebutuhan. Lalu yang kedua, melakukan hubungan suami istri walaupun seandainya dilakukan di malam hari, termasuk membatalkan iktikaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Lalu pembatal iktikaf yang ketiga, hilangnya akal, yaitu rusaknya iktikaf dengan gila dan mabuk. Ini pembatal iktikaf yang ketiga. Lalu yang keempat, haid dan nifas bagi seorang wanita dikarenakan ketidakbolehan mereka berada di dalam masjid, termasuk yang membatalkan iktikaf. Lalu yang kelima, barakallahu fikum, murtad. Murtad termasuk hal yang membatalkan iktikaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu. Di antara bentuk kemurtadan adalah syirik akbar. Perbuatan syirik besar adalah bentuk atau salah satu dari bentuk kemurtadan. Ketika seseorang melakukan perbuatan murtad, maka akan dihapus seluruh amalannya. Dan di antara bentuk amalan adalah, atau salah satu amalan adalah, yaitu i'tikaf. Dari sini barakallahu fikum, murtad termasuk pembatal i'tikaf. Lalu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah,
Pembahasan yang selanjutnya terkait dengan Lailatul Qadar. Naam ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah ini. Poin yang pertama, kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Sebabnya banyak. Di antaranya karena keagungan malam tersebut, kedudukan dan kemuliaannya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan dinamakan dengan malam Lailatul Qadar dikarenakan ketaatan pada malam tersebut memiliki kedudukan yang agung dan pahala yang besar. Dan dari perkataan ulama yang lainnya, wallahu taala alam bisawab, tentang makna atau tentang kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar. Lalu poin yang selanjutnya, barakallahu fikum, apakah malam Lailatul Qadar tetap ada atau diangkat? Apakah malam Lailatul Qadar itu tetap ada atau diangkat? Naam. Yang benar berdasarkan dalil-dalil yang banyak, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tetap ada. Adapun pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar khusus untuk Rasulullah kemudian diangkat adalah pendapat yang nyeleneh, menyelisihi banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tetap ada berdasarkan dalil-dalil yang ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Lalu ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Para ulama bersisi pendapat tentang hari atau tentang menentukan malam Lailatul Qadar sampai 40 pendapat. Para ulama berselisih pendapat tentang menentukan malam Lailatul Qadar sampai 40 pendapat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil witri min asri awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, wa arjaha kulluha annaha fi witrin minal asri akhiri wa innaha tantaqilu kama yafhamu min ahadihi hadzal bab. Kama yafhamu min ahadisi hadzal bab. Yang paling rajih kata beliau dari 40 pendapat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa arjaha kulluha annaha fi witrin minal asri awakhiri Ramadan. Yang paling rajih dari semua pendapat itu yaitu pada malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah sebagaimana yang dipahami dari banyak hadis pada bab ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini pendapatnya Al-Imam atau tarjihnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya paling rajih dari pendapat yang paling kuat atau pendapat yang terpilih adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, di 10 terakhir di hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, dan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Wallahu taala alam bishawab. Lalu poin yang selanjutnya, bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar? Barakallahu fikum. Caranya adalah dengan memperbanyak ibadah, bersemangat beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah dengan mengharap ridhonya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Ini caranya. Wallahu taala alam bishawab. Sebagian ulama menjelaskan, barakallahu fikum, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antara tandanya yaitu malam Lailatul Qadar malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak dingin. Sebagaimana datang hadisnya, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan juga tidak dingin. Keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Lalu di antara tanda juga yang disebutkan oleh para ulama, pada pagi hari malam Lailatul Qadar terbit tidak menyilaukan. Terbit tidak menyilaukan. Matahari pada pagi hari di malam Lailatul Qadar terbit tidak menyilaukan. Wallahu taala alam bishawab. Itu yang terkait dengan malam Lailatul Qadar. Lalu kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Barakallahu fikum, karena waktu kita sedikit. Masih ada 2 pembahasan lagi. Kita masuk pada pembahasan zakat fitrah.
Pembahasan yang pertama, kenapa dinamakan zakatul fitr? Barakallahu fikum. Pembahasan yang pertama, kenapa dinamakan dengan zakatul fitr? Barakallahu fikum, dikarenakan disandarkan zakat ini kepada al-fitru, yaitu berbuka. Karena telah habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, awal Syawal, yaitu hari Idul Fitri. Kenapa zakat ini dinamakan zakatul fitr? Dikarenakan zakat ini disandarkan kepada al-fitru, yaitu hari berbuka, di mana hari atau bulan Ramadan telah lewat, masuk pada bulan Syawal. Dikarenakan wajibnya berbuka dari Ramadan, maka dari itu dinamakan zakatul fitr. Lalu poin yang selanjutnya, ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang kedua, kapan diwajibkan zakat fitrah? Siapa yang mau jawab? Kapan diwajibkan zakat fitrah? Kapan? Kapan diwajibkan puasa pada bulan Ramadan? Nah, kapan diwajibkan puasa pada bulan Ramadan pertama kali? Pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Zakatul fitr pun demikian. Kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah, diwajibkan zakat pada tahun diwajibkan puasa Ramadan, itu tahun kedua Hijriah. Kalau bulan Ramadan yaitu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, itu pada bulan Sya'ban, maka zakat fitrah diwajibkan pada tahun diwajibkan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Lalu ayat lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang ketiga, hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitr. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah hukumnya wajib. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah bahkan menukilkan adanya ijma', kesepakatan tentang wajibnya zakat fitrah. Berkata Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah, wa ajma'u ala anna sadaqatal fitri fardun. Kata beliau, para ulama sepakat bahwasannya sedekah fitri, yaitu zakat fitrah, fardu hukumnya. Ini menunjukkan bahwasanya hukum zakat fitrah hukumnya wajib, bahkan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Lalu pembahasan yang keempat, hikmah zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia. Ini hikmah yang pertama. Zakatul fitr, zakat fitrah dikeluarkan untuk pensuci bagi orang berpuasa, bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang dia lakukan selama puasa. Ini hikmah yang pertama. Lalu hikmah yang kedua, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, makanan bagi orang miskin. Makanan bagi orang miskin. Ini hikmah yang kedua kenapa disyariatkan zakat fitrah. Wallahu taala alam bishawab. Pembahasan yang kelima, kepada siapa diwajibkan zakat fitrah? Kepada siapa diwajibkan zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap pribadi muslim, baik anak kecil atau orang besar, laki-laki ataupun perempuan, orang merdeka atau budak, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin 'alal 'abdi wal hurri wadh-dhakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Kata Rasulullah, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitrah, satu sa' dari kurma, satu sa' dari sa'ir, yaitu gandum.
Naam, atau atas budak dan orang merdeka. Perhatikan kata Ibnu Umar, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan anak besar atau orang besar dari kaum muslimin. Dari sini, dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini kita mengetahui bahwasanya zakat fitrah diwajibkan kepada setiap pribadi muslim, baik anak kecil ataupun orang besar, laki-laki ataupun perempuan, orang merdeka ataupun budak. Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu taala alam bishawab. Pembahasan yang keenam yang terkait dengan zakat, 2 syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah. 2 syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Yang pertama adalah Islam, tidak wajib bagi orang kafir. Lalu yang kedua, syarat yang kedua, adanya kelebihan dari makanan pokok, adanya kelebihan dari makanan pokok dari kebutuhannya untuk hari Id dan malamnya. Ini 2 syarat kapan seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama dia seorang muslim, lalu yang kedua, barakallahu fikum, adanya kelebihan makanan pokok pada hari Idul Fitri dan malamnya. Maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Paham insyaallah ya? Kalau ada makanan, kelebihan makanan pokok di hari Id dan untuk malamnya, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ke-7. Antum bisa lihat syarat ini dalam kitab Fikih Muyassar. Pembahasan yang ke-7, apakah zakat fitrah atas seorang wanita dari hartanya atau dari harta suaminya? Apakah zakat fitrah atas seorang wanita dari hartanya atau dari harta suaminya? Barakallahu fikum, tentang hal ini para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat wajib bagi wanita mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya. Ini pendapatnya Al-Imam Ats-Tsawri, Abu Hanifah dan sahabatnya, dan yang dipilih oleh Ibnul Munzir rahimahullah. Dalil pendapat ini adalah hadis Ibnu Umar. Hadis yang tadi disebutkan, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam hadis tersebut, wadz-dzakari wal unsa, diwajibkan zakat fitrah atas laki-laki dan wanita. Maka dari itu, pendapat yang pertama ini mengatakan wajib bagi wanita mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya. Karena karena Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan oleh Rasulullah wadz-dzakari wal unsa, atas laki-laki dan wanita, dari harta wanita tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sebagian ulama yang lain mengatakan, barakallahu fikum, atas suaminya mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Atas suaminya mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ana pribadi cenderung kepada pendapat yang pertama, yang mengatakan wajib bagi seorang wanita mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya. Karena dalilnya jelas. Dalilnya jelas, yaitu dalil yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wadz-dzakari wal unsa, atas laki-laki dan wanita. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang selanjutnya, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ke-8, zakat fitrah anak kecil apakah dari hartanya? Zakat fitrah anak kecil apakah dari hartanya atau dari harta walinya? Zakat fitrah anak kecil apakah dari hartanya atau dari harta suaminya? Sebagian ulama mengatakan zakat fitrah anak kecil dari hartanya jika dia punya harta. Ada anak kecil punya uang ketika hari Id misalnya, ketika malam Id misalnya. Maka barakallahu fikum, menurut sebagian ulama zakat fitrah anak kecil dari hartanya jika dia punya harta. Kemudian dia beli beras, kemudian dia zakat fitrah. Jika tidak punya maka dikeluarkan dari orang yang wajib menafkahinya. Ini pendapatnya mayoritas ulama, dalil mereka adalah hadis Ibnu Umar. Dari sisi mana? Karena disebutkan secara khusus kata Rasulullah, kata Ibnu Umar, was-saghiri wal kabir. Atas anak kecil diwajibkan zakat fitrah, atas anak kecil dan orang dewasa, orang besar.
Dari sini pendapat yang pertama, dan ini pendapatnya mayoritas ulama berdalil dari hadis Ibnu Umar bahwasanya anak kecil wajib mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya jika dia punya harta. Jika tidak, maka dikeluarkan dari orang yang wajib menafkahinya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan atas bapaknya secara mutlak. Atas bapaknya secara mutlak. Atas bapaknya secara mutlak untuk menanggung atau mengeluarkan zakat buat anaknya. Adapun pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Sa'id bin Musayyib dan Al-Hasan Al-Basri, yaitu tidak wajib anak kecil, tidak wajib kecuali bagi orang yang berpuasa. Tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali bagi orang yang berpuasa. Ini pendapatnya Sa'id bin Musayyib, begitu juga Al-Hasan Al-Basri berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Tuhratan barakallahu fikum, memberi makan untuk orang miskin. Dari sini pendapat yang ketiga mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali bagi orang yang berpuasa. Wallahu taala alam bisawab. Ana pribadi cenderung pada pendapat yang pertama, yaitu zakat fitrah anak kecil dari hartanya jika dia punya harta. Jika tidak punya harta, maka orang yang wajib menafkahinya ia mengeluarkan zakat anak tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Lalu pembahasan yang ke-9, apakah dikeluarkan zakat fitrah bagi janin yang berada pada perut ibunya? Apakah dikeluarkan zakat fitrah bagi janin yang berada pada perut ibunya? Sebagian ulama, dan ini pendapatnya mayoritas ulama, jumhur mengatakan tidak ada zakat atas janin yang berada di dalam perut ibunya. Tidak ada. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Sebagian yang lain mengatakan wajib zakat fitrah atas janin. Ini adalah riwayat dari Ahmad, Al-Imam Ahmad, dinukilkan oleh sebagian Hanabilah, bahwasanya wajib zakat fitrah atas janin. Dan dengannya Ibnu Hazm berpendapat, akan tetapi beliau mensyaratkan ketika janinnya atau kandungannya berumur 120 hari. Berarti berapa bulan? Berarti 4 bulan. Baru ada zakatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang rajih insyaallah, yang ana pribadi cenderung kepadanya adalah pendapatnya jumhur. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak ada zakat atas janin yang berada di dalam perut ibunya. Namun sebagian ulama mensunahkan, menganjurkan untuk mengeluarkan zakat. Sebagian ulama menganjurkan untuk mengeluarkan zakat atas janin. Dan ini yang ana lakukan pada putri anak-anak pertama. Wallahu taala alam bisawab. Mengeluarkan zakat ketika berada dalam atas janin. Karena sebagian ulama menganjurkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Wallahu taala alam bisawab. Lalu pembahasan yang ke-10, makanan yang dikeluarkan pada zakat fitrah. Makanan yang dikeluarkan pada zakat fitrah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, kata Abu Sa'id, kami mengeluarkan zakat. Kata beliau, kami mengeluarkan zakat pada hari berbuka 1 sok gantang. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Telah disebutkan hadisnya, kami mengeluarkan pada hari berbuka 1 sok makanan. 1 sok makanan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dahulu makanan kami adalah sa'ir, yaitu gandum, jabib, anggur kering, tamr, kurma, dan akid, yaitu susu kering. Kata beliau. Dari hadis ini barakallahu fikum menunjukkan yang dikeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk sebuah negeri. Seperti beras, jagung, gandum atau yang selainnya, walaupun tidak disebutkan di dalam nas, di dalam dalil. Walaupun jagung, beras dan yang semisalnya dari makanan pokok penduduk sebuah negeri tidak disebutkan dalam sebuah dalil secara khusus, maka itu barakallahu fikum yang dikeluarkan berdasarkan hadis ini. Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kami mengeluarkan zakat pada hari berbuka 1 sok makanan. Makanan pada saat itu kata Abu Sa'id Al-Khudri yaitu sa'ir, jabib, kurma dan akid. Maka dari itu barakallahu fikum berdasarkan hadis ini pendapat yang benar adalah barakallahu fikum dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk sebuah negeri seperti beras, jagung, gandum atau yang selainnya walaupun tidak disebutkan secara khusus di dalam nas. Wallahu taala alam bisawab.
Ini pendapatnya mayoritas ulama. Ini pendapatnya mayoritas ulama, itu Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu taala alam bishawab. Adapun sebagian ulama berpendapat tidak sah kecuali yang disebutkan dalam nas, yaitu 5. Tamar, kurma, jabib, kurma kering, bur sejenis gandum, syair gandum, dan aqid yaitu susu kering. Wallahu taala alam bishawab. Namun yang rajih, yang sebagaimana yang dirajihkan oleh mayoritas ulama, dan begitu juga Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini, yaitu makanan pokok penduduk sebuah negeri, walaupun tidak disebutkan secara khusus, seperti beras, jagung, atau yang semisalnya, ketika dijadikan makanan pokok pada sebuah negeri. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-11, ukuran 1 sok pada zakat fitrah. Disebutkan tadi dalam sebuah hadis bahwasanya dikeluarkan 1 sok tamr, 1 sok kurma, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, ukuran 1 sok pada zakat fitrah, barakallahu fikum, 1 sok sama dengan 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. Adapun 1 mud seukuran gabungan 2 telapak orang dewasa. Seukuran gabungan 2 telapak orang dewasa yang tidak besar dan tidak kecil, pertengahan. Ini 1 mud seperti ini. 1 sok 4 mud. Adapun 1 mud seperti ini. Gabungan 2 telapak tangan orang dewasa yang pertengahan, tidak besar dan tidak kecil. Itu 1 sok. 1 mud, 6. Itu 1 mud. Dan diperkirakan 1 sok, dalam timbangan sama dengan 2,40 kg. Diperkirakan 1 sok dalam timbangan sama dengan 2,40 kg. Adapun dalam literan sama dengan kurang lebih 3,1 liter. 3,1 liter. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan tidak masalah kalau dibulatkan 2,5 atau 2,5 kg atau 3,5 liter. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu ukuran 1 sok pada zakat fitrah. Lalu pembahasan yang ke-12, bolehkah mengeluarkan seharga makanan, yaitu dengan uang? Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan seharga makanan, yaitu dengan uang? Barakallahu fikum. Mengeluarkan dengan uang seharga makanan yang akan dikeluarkan zakat fitrah tidak sah. Tidak sah. Ini pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad, dan Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Tidak boleh dan tidak sah zakat fitrah dikeluarkan dengan uang. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada zaman Rasulullah SAW terdapat uang. Namun Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengeluarkan uang pada zamannya. Padahal pada zaman Rasulullah terdapat uang. Malah justru Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan makanan. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah adalah dengan makanan penduduk negeri, tidak bisa digantikan dengan uang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu pembahasan yang ke-12. Lalu pembahasan yang ke-13, kapan dikeluarkan zakat fitrah? Kapan dikeluarkan zakatul fitr? Barakallahu fikum. Yang pertama, yang hukumnya boleh. Yang hukumnya boleh. Itu boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri berdasarkan berdasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Boleh mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah dan Imam Ahmad. Dan yang hukumnya wajib yaitu wajib dikeluarkan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Yang hukumnya wajib dikeluarkan zakat fitrah yaitu setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, itu malam Idul Fitri. Ini pendapatnya Al-Thawri, Al-Imam Ahmad, dan Ishaq. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-14, dan ini pembahasan yang terakhir pada permasalahan ini. Pembahasan yang ke-14. Kepada siapa zakat fitrah dikeluarkan? Kepada siapa zakatul fitr dikeluarkan? Sebagian ulama mengatakan atau berpendapat dikeluarkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima zakatul amwal, zakat harta. Dalam agama kita zakat itu terbagi atau ada 2 macam, zakatul amwal dan zakatul abdan.
zakat harta, ya zakatul amwal yang terkait dengan harta. Adapun yang kedua zakatul abdan yang terkait dengan badan, yaitu zakat fitrah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dikeluarkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima zakat harta, yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Ini yang pertama. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilin dan pengurus-pengurus zakat. 3. Alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Lalu para mu'alaf yang dibujuk hatinya. 4. Wa fir riqab. Untuk seorang budak, wal gharimina fi sabilillah wa bani sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sebuah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini 8 golongan yang sebagian ulama mengatakan dikeluarkan zakat fitrah kepada 8 golongan ini, yaitu 8 golongan zakat orang-orang yang berhak menerima zakat harta, zakatul amwal. Wallahu taala alam bisawab. Ada pendapat yang kedua, itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua yaitu zakat fitrah tidak dikeluarkan kecuali kepada orang miskin. Tidak dikeluarkan kecuali kepada orang miskin. Ini pendapat sekelompok dari ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat seperti ini. Begitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat dengan pendapat seperti ini. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani dan Syekh Albani rahimahullah. Dan inilah pendapat yang anak pribadi cenderung kepada pendapat ini. Berdasarkan dalil, yaitu hadis Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafasi tu'matan lil masakin. Jelas hadisnya. Yaitu zakat fitrah dikeluarkan untuk memberi makanan kepada orang miskin. Maka dari itu pendapat yang anak pribadi cenderung kepadanya, yaitu yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah hanya dikeluarkan untuk orang-orang miskin dan tidak untuk yang lainnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Imam Syaukani, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Wallahu taala a'lam bishawab. Selesai ya, sudah pembahasan masalah zakat, ana cukupkan. Adapun mayoritas ulama berpendapat ya tadi, yaitu zakat fitrah dikeluarkan juga kepada orang yang berhak menerima zakatul amwal. Dalam ayat dalam surat At-Taubah, "Innas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim." Dalam surat At-Taubah ayat 60. Adapun yang pendapat yang terpilih insyaallah adalah pendapat yang dipilih oleh atau yang dirajihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dalilnya jelas, yaitu berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang di situ terdapat perkataan wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah dikeluarkan untuk orang miskin. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang terakhir ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu seputar terkait dengan hukum salat Id. Seputar terkait dengan salat Id. Pembahasan yang pertama, pengertian dari Id. Id secara bahasa yaitu sesuatu yang kembali berulang. Dari kata al-aud yang berarti kembali secara berulang. Adapun secara istilah Id adalah hari raya di mana kaum muslimin bergembira pada hari raya itu, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Adha. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, sebagaimana yang dikeluarkan hadisnya dalam barakallahu fikum oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan mereka penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka biasa bermain pada hari raya tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadzani yauman? Ma hadzanil yauman?" Hari apa ini? Nabi bertanya, 2 hari apa itu? Qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Kata para penduduk Madinah,
Mereka menjawab, hari di mana kami bermain-main pada masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan keduanya untuk kalian yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Ini barakallahu fikum dalil tentang pengertian salat Id, yaitu hari raya di mana kaum muslimin bergembira pada hari raya tersebut. Dan hari rayanya kaum muslimin yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang kedua, dalil disyariatkannya salat Id. Dalil disyariatkannya salat Id. Salat Id adalah ibadah yang sangat agung. Di antara syiar dari syiar Islam, sebuah ibadah yang pensyariatannya tegak di atas Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dalil di antaranya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Masyhur tentang tafsir ayat ini adalah salat Id. Fashalli, maka dirikanlah salat. Masyhur bahwasanya salat yang diinginkan pada ayat ini adalah salat Id. Ini dalil dari ayat disyariatkannya salat Id. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini yaitu zakatul fitr, membersihkan dirinya dengan zakatul fitr, dan salat pada ayat ini fasalla pada ayat ini adalah salat Id. Wallahu taala alam bishawab. Itu dari Al-Qur'an dalam surat Al-Kautsar ayat 2 dan Al-A'la ayat 14 dan 15, dalil disyariatkannya salat Id. Adapun dalil dari hadis Rasulullah, dalil dari hadis sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Abdullah ibnu Umar menuturkan, syahidtul ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Aku salat Id bersama Rasulullah. Rasulullah berarti melaksanakan salat Id. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini menunjukkan bahwasannya disyariatkannya salat Id. Adapun dari ijma', Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa ajma'ul muslimuna ala anna salatal 'idi masru'atun." Kaum muslimin sepakat bahwasanya salat Id disyariatkan. Ini dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' bahwasanya salat Id disyariatkan. Lalu pembahasan yang ketiga, hukum salat Id. Hukum salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat Id hukumnya wajib aini. Artinya setiap pribadi muslim wajib untuk melaksanakan salat Id. Ini pendapat yang pertama. Sebagian yang lain mengatakan fardu kifayah. Jika telah ada sebagian kaum muslimin yang menegakkan salat Id, maka gugur kewajiban dari yang lain. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Jika ada sebagian kaum muslimin yang telah melaksanakan salat Id, maka gugur dari kewajiban itu dari yang lain. Sebagian yang lain, dan ini pendapatnya mayoritas ulama, jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Salat Id hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ini pendapatnya jumhur ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ana pribadi cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan wajib salat Id dengan wajib aini. Atau setiap pribadi muslim wajib untuk melaksanakan salat Id. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Syaukani juga berpendapat yang demikian. Syekh Hasan Khan, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di pendapat yang demikian. Ibnu Baz rahimahullah pendapat yang demikian juga dalam fatwanya. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Sharhul Mumtinya pun berpendapat dengan pendapat yang demikian, yaitu wajib aini. Setiap pribadi muslim wajib untuk melaksanakan salat Id. Dalilnya diantaranya banyak, barakallahu fikum, yaitu diantaranya yang menunjukkan wajibnya di mana Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan wanita yang sedang haid untuk keluar menghadiri salat Id.
Hanya saja wanita-wanita yang sedang haid diperintah untuk menjauh dari tempat sholat. Ini menunjukkan barakallahu fikum wajibnya sholat id dengan wajib aini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu pembahasan yang keempat, syarat sholat id. Pembahasan yang keempat, syarat sholat id. Di antara yang terpenting dari syarat sholat id adalah yang pertama, masuknya waktu sholat id. Masuknya waktu sholat id. Lalu yang kedua, adanya bilangan orang yang cukup atau teranggap untuk melaksanakan sholat id. Adanya bilangan orang yang cukup atau teranggap untuk melaksanakan sholat id. Lalu yang ketiga, dalam keadaan mukim. Tidak boleh dilaksanakan sholat id sebelum waktunya. Tidak boleh juga kurang dari 3 orang. Dan tidak wajib bagi seorang musafir yang tidak mukim untuk melaksanakan sholat id. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini syarat sholat id yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab Fikih Muyassar. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Lalu pembahasan yang kelima, waktu. Kapan waktu dilaksanakan sholat id? Kapan waktu dilaksanakan sholat id? Waktu sholat id seperti waktu sholat duha. Waktu sholat id seperti waktu sholat duha, yaitu setelah naiknya matahari setinggi tombak. Setelah naiknya matahari setinggi tombak hingga matahari tergelincir. Ini waktu sholat id, yaitu seperti waktu sholat duha, yaitu setelah naiknya matahari setinggi tombak hingga matahari tergelincir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang keenam, barakallahu fikum. Sifat dan jumlah rakaat salat id. Sifat dan jumlah rakaat salat id. Salat id dilakukan sebanyak 2 rakaat, sebagaimana yang antum ketahui. Bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, termasuk takbiratul ihram. Dan bertakbir sebanyak 5 kali pada takbir kedua, tidak termasuk takbir ketika hendak berdiri pada rakaat kedua. Paham ya insyaallah ya? Barakallahu fikum. Dalilnya, dalil salat id 2 rakaat sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'ataini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Id 2 rakaat. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan bahwasanya salat Id 2 rakaat. Lalu barakallahu fikum, dalil takbir pada rakaat berjumlah 7 takbir dan rakaat kedua berjumlah 5 takbir, sebagaimana dalam sebuah hadis Amr bin Auf dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu taala anhu menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini 7 fil ula wa 5 fil akhirah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat terakhir. Rasulullah bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat terakhir. Ini dalil bahwasanya pada rakaat pertama ada takbir 7 takbir, pada rakaat kedua ada 5 takbir. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ketujuh, surat apa yang dibaca ketika salat Id? Surat apa yang dibaca ketika salat Id? Pada salat Id dibaca surat Sabbihisma, dibaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Setelah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan pada rakaat kedua, setelah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua, dibaca surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Sebagaimana datang hadisnya dari Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idain bi Sabbihisma Rabbikal A'la wa Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada salat 2 hari raya
Sabbihisma rabbikal a'la, dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini dalil yang menunjukkan dua surat inilah yang dibaca, disunahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun membaca surat yang lain boleh. Ini hukumnya sunnah. Lalu pembahasan yang ke-8. Ini penting. Barakallahu fikum. Ana sering bingung, awalnya sering bingung. Ketika sholat, sebelum kenal salafi, yang ana pahami bahwasanya takbir pada rakaat pertama itu 7. Ana selalu hitungin, imamnya Allahu Akbar 1, 2. Kok baru 6 udah selesai? Besok lagi Idul Adha seperti itu, kok baru 6 selesai? Ternyata para ulama menyebutkan permasalahan ini. Pembahasan yang ke-8, apakah takbiratul ihram? Apakah takbiratul ihram masuk hitungan 7 takbir pada rakaat pertama atau tanpa takbiratul ihram? Paham ya takbiratul ihram ya? Ketika kita hendak salat, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Permasalahannya dibahas pada permasalahan ini, apakah takbiratul ihram ini termasuk hitungan yang ke-7 pada takbir pada rakaat pertama? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya takbiratul ihram termasuk dari 7 kali takbir yang diucapkan pada rakaat pertama. Bahwa takbiratul ihram termasuk dari 7 kali takbir yang diucapkan pada rakaat pertama. Misalnya, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, kita hendak salat. Kemudian ini dimasuk menurut pendapat yang pertama terhitung 1. Kemudian lagi Allahu Akbar 2. Terus sampai 7. Berarti takbiratul ihram sekali ditambah 6 takbir tambahan. 7 takbir. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasannya takbiratul ihram termasuk 7 takbir yang diucapkan pada rakaat pertama. Ini pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, begitu juga Abi Thawr, dan ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah berpendapat dengan pendapat yang demikian. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di berpendapat dengan pendapat yang demikian. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berpendapat dengan pendapat yang demikian. Syekh As-Shalih Al-Fauzan berpendapat dengan pendapat yang demikian. Datang sebuah athar dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Abbas takbir 7 kali bersama dengan takbiratul ihram. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertakbir 7 kali bersama dengan atau masuk takbiratul ihram hitungan yang ke-7 kali. Hitungan dalam 7 takbir pada rakaat pertama. Wallahu taala alam bisawab, sanadnya sahih. Ana pribadi cenderung pada pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya takbiratul ihram termasuk dari 7 kali takbir yang diucapkan pada rakaat pertama. Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang lain bahwa takbiratul ihram tidak termasuk dari 7 kali takbir yang diucapkan pada rakaat pertama. Misalnya seseorang hendak salat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ini tidak dihitung pada hitungan yang pertama. Ini yang dulu Anda pahami. Ketika masih kecil Anda bingung, kok selalu 6 nih imamnya. Lalu yang kedua Allahu Akbar, baru hitungan 1 sampai 7 kali, jadi jumlahnya 8 takbir pada rakaat pertama jika takbiratul ihram dihitung. Wallahu taala alam bisawab. Ana pribadi cenderung pada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa takbiratul ihram termasuk dari 7 kali takbir yang diucapkan pada rakaat pertama. Wallahu taala alam bisawab. Pembahasan yang ke-9, apakah mengangkat tangan ketika takbir tambahan? Apakah mengangkat tangan ketika takbir tambahan? Kalau yang berpendapat bahwasanya takbiratul ihram masuk hitungan pertama pada takbir rakaat pertama, berarti tinggal tambah berapa? Tambah 6. Nah, masalah yang kita bahas, apakah mengangkat tangan ketika takbir tambahan? Seseorang salat Id, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lalu tinggal tambah 6 lagi. Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan nih takbir yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya? Apakah mengangkat tangan? Sebagian ulama berpendapat tidak diangkat kedua tangannya. Tidak diangkat kedua tangannya kecuali pada takbiratul ihram. Ini pendapatnya Al-Imam Malik Ats-Tsawri. Begitu juga Ibnu Abi Ya'la, Abi Yusuf, dan Ibnu Hazm berpendapat dengan pendapat yang demikian. Wallahu taala alam bisawab. Sebagian ulama yang lain mengatakan disunahkan mengangkat tangan dalam takbir tambahan sebagaimana takbiratul ihram. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan hal ini dari Ibnu Umar, dan ini pendapatnya Atha, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i,
Abu Hanifah dan Ibnu Munzir dan selain mereka. Wallahu taala alam bisawab. Sebagian ulama mengatakan diangkat Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian yang kedua yang kedua Allahu Akbar sampai yang ketujuh diangkat. Wallahu taala alam bisawab. Yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang berpendapat tidak diangkat tangannya ketika takbir pada takbir tambahan, maka tidak sepatutnya bagi dia untuk mengingkari orang yang mengangkat tangannya. Tidak sepatutnya bagi dia untuk mengingkari orang yang mengangkat tangannya pada takbir tambahan kalau dia berpendapat tidak diangkat tangannya. Wallahu taala alam bisawab. Lalu pembahasan yang ke-10, apakah ada bacaan atau zikir tertentu antara takbir yang satu dengan yang lainnya? Apakah ada bacaan atau zikir tertentu antara takbir yang satu dengan yang lainnya? Kita sering dengar di Barakallahu fikum. Ada juga di buku panduan agama Islam di sekolah-sekolah dasar. Bahwasanya kita diajari bahwasanya sekolah salat Id itu antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya ada bacaannya. Seseorang hendak salat Id, kemudian dia mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar misalnya. Kemudian ketika dia hendak membaca takbir yang kedua, takbir tambahan, disunahkan untuk membaca di antara doa yang diajarkan oleh guru agama kita ketika di sekolah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masih ingat kan? Allahu Akbar. Takbir selanjutnya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang kita bahas. Apakah ada zikir atau bacaan tertentu antara takbir satu dengan takbir yang kedua, takbir yang lainnya? Sebagian ulama berpendapat takbir pada salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha berkesinambungan. Tidak ada di antaranya zikir. Takbir pada salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha berkesinambungan, tidak ada di antaranya zikir. Berkesinambungan Allahu Akbar, kemudian langsung Allahu Akbar, tidak ada zikir pada antara kedua tersebut. Ini pendapatnya Al-Imam Malik, Abu Hanifah, begitu Al-Imam Auza'i rahimahullah, bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan menyandarkan pendapat ini kepada pendapat yang dipegang jumhur, mayoritas ulama. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan mereka yang berpendapat bahwasanya tidak ada zikir tertentu antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, mereka mengatakan kalau seandainya ada, ini hujah mereka, kalau seandainya ada zikir di antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, pasti akan sampai penukilannya kepada kita. Sebagaimana sampai penukilannya tentang jumlah takbir pada rakaat pertama ada 7, jumlah takbir pada rakaat kedua ada 5, sampai penukilannya kepada kita. Kalau seandainya ada bacaan atau zikir tertentu antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, pasti nyampe penukilannya kepada kita. Kalau tidak ada, ini menunjukkan tidak adanya zikir antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya. Paham ya? Sampai kepada kita dalam hadis bahwasanya Rasulullah bertakbir pada rakaat pertama berapa kali? 7 kali. Pada rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Sampai penukilannya sampai kita. Kok ini nggak ada penukilan tentang bacaan tertentu antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya? Ini menunjukkan tidak adanya zikir tertentu antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya, kata jumhur. Wallahu taala alam bisawab. Anak pribadi berpendapat dengan pendapat tersebut. Cenderung dengan pendapat yang mengatakan tidak ada bacaan atau zikir tertentu antara takbir yang satu dengan takbir yang kedua. Adapun sebagian ulama mengatakan disunahkan antara takbir yang satu dengan takbir yang selanjutnya membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Ibnu Munzir dan selainnya. Berhujjah dengan hadis Jabir dan asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun hadis tersebut atau asar tersebut dua dalil tersebut tidak sahih. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang terpilih, barakallahu fikum, tidak adanya zikir antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya karena ketidakadaan dalil yang sahih. Wallahu taala alam bisawab. Amin insyaallah. Asalnya apa? Namanya. Dulu. Kita selesaikan insyaallah ya. Pembahasan yang ke-11, di mana salat Id dilakukan? Di mana salat Id dilakukan? Barakallahu fikum.
Salat Id dilaksanakan di tanah lapang. Salat Id dilaksanakan di tanah lapang. Tidak dinukilkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau salat Id di masjid tanpa ada uzur. Dan tidak ada kesusahan untuk melaksanakan salat Id di tanah lapang. Dikarenakan hal itu, yaitu salat Id tidak terulang pelaksanaannya, yaitu setahun sekali. Tidak seperti salat Jumat yang disyariatkan, yang dilaksanakan di masjid. Maka barakallahu fikum, disunahkan atau dilaksanakan salat Id di tanah lapang, dan itu tidaklah susah karena hanya setahun sekali. Barakallahu fikum. Tidak seperti salat Jumat yang setiap pekan sekali, maka dari itu salat Jumat dilaksanakan di masjid. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur seperti hujan misalnya atau cuaca yang sangat dingin, maka boleh melaksanakan salat Id di masjid. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-12, kapan khutbah Id dilakukan? Kapan khutbah Id dilakukan? Khutbah dilaksanakan setelah salat Id. Khutbah dilaksanakan setelah salat Id berdasarkan sebuah hadis dari di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, syahidtul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua salat sebelum khutbah. Berarti salat dulu baru khutbahnya belakangan. Ini dalil bahwasanya khutbah dilakukan pada setelah salat Id. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-13, hukum khutbah Id. Hukum khutbah Id. Berkata Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam, kata beliau tentang hukum khutbah Id, qad nukila al-ijma'u ala adamil wujubil khutbati fil idain. Telah dinukilkan adanya ijma', kesepakatan para ulama tentang tidak wajibnya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya tidak wajib. Bahkan dinukilkan adanya ijma' sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Sun'ani rahimahullah. Namun, barakallahu fikum, sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari, barang siapa yang salat bersama imam, janganlah ia berpaling atau selesai sampai berpalingnya imam. Wallahu taala alam bishawab. Artinya dengarkan imam khutbah sampai selesai. Wallahu taala alam bishawab. Gitu. Lalu pembahasan yang ke-14, ada berapa kali khutbah pada salat Id? Ada berapa kali khutbah pada salat Id? Kalau salat Jumat berapa kali khutbahnya? 2. Kalau salat Id, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat Id khutbahnya ada 2 kali. 2 kali khutbah sebagaimana dalam salat Jumat. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah, yaitu 1 kali khutbah. 1 kali khutbah. Wallahu taala alam bishawab. Ini tentang pembahasan berapa kali khutbah pada salat Id. Wallahu taala alam bishawab. Pembahasan yang ke-15, apakah ada adzan dan iqamah pada salat Id? Apakah ada adzan dan iqamah pada salat Id? Barakallahu fikum, tidak ada pada salat Id, Idul Fitri dan Adha adzan dan iqamah. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Jabir bin Abdullah, mereka berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah dikumandangkan azan pada hari raya Idul Fitri dan juga tidak pernah dikumandangkan azan pada hari raya Idul Adha. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan tidak disyariatkan atau tidak adanya azan dan iqamat pada salat Idul Fitri. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Lalu pembahasan yang ke-16. Betul 16?
Adakah salat sunnah sebelum dan sesudah salat Id? Adakah salat sunnah sebelum dan sesudah salat Id? Maka barakallahu fikum, tidak ada salat sunnah sebelum dan sesudah salat Id. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ibnu Abbas menuturkan bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yauma fitri rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Id 2 rakaat, tidak salat pada sebelumnya dan tidak juga salat pada sesudahnya. Ini menunjukkan tidak ada salat sunnah sebelum dan sesudah salat Idul Fitri. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-17, hal-hal yang disunahkan pada salat Id. Ana ambil dari kitab Fiqih Muyassar pembahasan ini. Yang pertama, mengerjakan salat di tanah lapang. Mengerjakan salat Id di tanah lapang. Yang kedua, menyegerakan salat Idul Adha. Menyegerakan salat Idul Adha agar kaum muslimin bisa dengan segera menyembelih hewan sesembelihan. Yang ketiga, mengakhirkan salat Idul Fitri agar seseorang lebih mempunyai waktu untuk menyerahkan zakat fitrah kepada orang miskin. Mengakhirkan maksudnya mengakhirkan sedikit agar seseorang bisa mempunyai waktu untuk menyerahkan zakat kepada orang miskin. Yang keempat, makan sebelum mengerjakan salat Idul Fitri dengan kurma dan dianjurkan dengan bilangan ganjil. Yang kelima, mandi dan memakai wewangian. Yang keenam, memakai pakaian yang paling bagus. Yang ketujuh, berangkat dengan melewati sebuah jalan dan kembali dengan melewati jalan yang lain. Yang kedelapan, takbir. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pembahasan yang ke-18, hukum takbir pada hari raya Idul Fitri. Hukum takbir pada hari raya Idul Fitri. Pendapat yang pertama mengatakan disunahkan takbir pada hari raya Idul Fitri. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagian ulama, mayoritas ulama jumhur mensunahkan untuk takbir pada hari raya Idul Fitri. Sebagian ulama yang lain dan dihikayatkan mendapat dari Sa'id bin Musayyib dan Urwah bin Zubair dan Daud Az-Zahiriyah mengatakan hukumnya wajib untuk bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Wallahu taala alam bishawab, pendapat jumhur pendapat yang terpilih. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-19, kapan mulai takbir pada hari raya Idul Fitri? Kapan mulai takbir pada hari raya Idul Fitri? Jumhur, mayoritas ulama mengatakan takbir pada hari Id dimulai pagi hari sampai sholat Id. Ini pendapat jumhur. Misalnya hari ini Lebaran pagi hari tadi. Takbir pada hari Id dimulai pagi hari sampai sholat Id. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Sebagian yang lain berpendapat dimulai takbir apabila telah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Dimulai takbir pada Idul Fitri apabila telah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ini pendapatnya Sa'id bin Musayyib, Urwah Zaid bin Aslam, Asy-Syafi'i dan sahabatnya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimallah. Wallahu taala alam bishawab. Ana pribadi cenderung pada pendapat yang kedua ini. Wallahu taala alam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-20, kalau tadi awalnya kapan? Jadinya awal mulai takbir Idul Fitri kapan? 6. Kapan? 6. Yang dirajihkan Ibnu Taimiyah yaitu dimulai takbir apabila telah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Pembahasan yang ke-20, kapan terakhirnya? Ini. Kalau tadi awalnya kapan terakhir takbir pada hari raya Idul Fitri? Kapan terakhir takbir pada hari raya Idul Fitri? Sebagian ulama mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bertakbir dari terbenamnya matahari sampai imam bertakbir melaksanakan salat Id.
Berarti akhir takbir salat Idul Fitri adalah ketika imam memulai salat Idul Fitri. Maka itu akhir dari takbir pada hari raya Idul Fitri. Wallahu taala alam bissawab. Lalu pembahasan yang ke-20 tentang sirah takbir. Bentuk-bentuk atau ucapan-ucapan takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Antum perhatikan. Insyaallah yang benar dapat hadiah. Perhatikan, ada sigoh takbir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti. Ada sigoh, ucapan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, 3 pendapat ulama tentang bentuk-bentuk ucapan takbir. Yang ingin Anda tanyakan, antum perhatikan pada setiap sigoh ucapan tersebut, lafaz Allahu Akbar-nya itu genap atau ganjil. Kalau Allahu Akbar berarti 2, berarti genap. Kalau Allahu Akbar 3 berarti ganjil. Ada 3 ucapan nanti Anda tanya pada setiap ucapan takbir. Perhatikan. Allahu Akbar. Sigoh yang pertama, ucapan yang pertama, bentuk ucapan takbir yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Genap atau ganjil? Genap, sepakat nih. Ada yang mau bilang ganjil? Ntar hadiah sendiri. 1 orang saja pemenangnya. Ada? Genap semuanya? Genap ya? Betul ya? Nggak ada yang ganjil? Anda ulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Genap atau ganjil? Genap ya. Sigoh yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Genap semua? Genap semua? Yang ganjil mana? Hah? Genap semua? Ganjil 1 orang. Bapak tadi yang pertama apa Pak? Genap atau ganjil? Yang pertama genap, yang kedua ini? Yang lain genap atau ganjil? Genap. Genap ya? Udah ya? Lalu yang ketiga. Yang ketiga. Ana banyak sarung di rumah, insyaallah. Banyak hadiah sarung. Hadiahnya sarung. Perhatikan yang ketiga. Allahu Akbar. Pelan-pelan aja sangkain takbir nanti. Allahu Akbar. Anda ulangin, perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Genap apa ganjil? Genap apa ganjil? Mas? Ganjil. Sudah sepakat nih, nggak ada lagi? Anak statistik menjawab yang lain. Yang pertama apa? Hitung-hitung aja soalnya ini nih lebih menonjol dari kita. Genap. Yang pertama genap. Yang kedua? Yang kedua genap. Yang ketiga? Ganjil. Udah nih. Ada ulang dari pertama ya, kita buktikan. Kalau nggak ada yang betul, kalau ada yang betul, antum ngasih hadiah semua mana? Perhatikan ya. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. 3 pendapat ulama tentang sirah takbir. Allahu Akbar. Ini hitungan jempol. Ada hitung pakai jari anak. Sirah yang pertama, ucapan yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Genap apa ganjil ini? Nah. Betul semua ya, yang pertama. Yang kedua ada khilaf, ada yang ganjil, yang genap. Perhatikan. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 maksudnya, bukan 3 ganjil. 3 ganjil enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. 3 maksudnya. Itu ganjil ya.
Gitu maksudnya. Ada yang betul ya, ganjil, ada yang betul, jawab satu orang. Satu orang kan, ada yang lain? 3, 2, 2, 3, 3. Maksudnya 2 itu ganjil, 2 genap, 3 ganjil. Yang terakhir. Ada potensi yang betul kan? Perhatikan. Allah, ini yang biasa dibaca oleh kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang depannya ganjil, yang depannya berapa? 3. Yang belakangnya berapa? Belakangnya berapa? 2. Berarti ganjil genap. Yang pertama genap, yang kedua ganjil, yang ketiga ganjil genap. Itu yang benar. Genap, ganjil, ganjil, genap. Ada yang betul enggak? Ada. Yang betul siapa? Saya Muhammad Salim menyebutkan dalam kitabnya Sharhul Mumti. Dan disebutkan barakallahu fikum, sigoh-sigoh ucapan takbir ini datang periwayatannya oleh sebagian sahabat diucapkan. Ada yang sanadnya sahih, ada yang sanadnya sahih dan ada sanadnya yang tidak sahih. Yang sanadnya sahih yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang genap. Yang datang riwayatnya dari Ibnu Mas'ud ini yang sahih. Maksudnya yang sanadnya sahih. Adapun yang lainnya wallahu taala alam bishawab. Misalnya ya. Nah, kalau antum nanti bertakbir yang sahih itu, yang datang yang lainnya anda nggak paham, yang lainnya anda nggak tahu, bukan berarti salah atau bukan berarti yang lainnya nggak tahu, bisa jadi benar atau bisa jadi ada keluasan dalam masalah ini, boleh yang ini dan boleh yang itu. Namun yang datang dengan asar yang sahih yang disebutkan oleh yang diucapkan oleh Mas'ud tadi yang genap. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wallahu taala alam bisawab. Pembahasan yang ke-22. Barakallahu fikum. Hukum wanita keluar salat Id. Hukum wanita keluar salat Id. Tentang masalah ini para ulama berselisih pendapat. Yang benar disunahkan bagi wanita untuk keluar untuk salat Id. Wallahu taala alam bisawab. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Wallahu taala alam bisawab. Pembahasan yang ke-23, jika terlambat salat Id. Perhatikan ini. Jangan sampai terlambat. Tapi kalau terlambat qadarullah, jika terlambat salat Id, imam dan jamaah telah selesai melaksanakan salat Id. Apakah dia mengqadanya? Dan bagaimana tata cara mengqadanya jika ada kewajiban jika ada qada, bagaimana tata caranya? Paham ya surahnya ya? Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan tidak ada qada. Sebagian lagi mengatakan ada qada dengan mengerjakan 4 rakaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ana pribadi cenderung pada pendapat yang mengatakan baginya mengerjakan salat sebagaimana imam mengerjakan salat. 2 rakaat bertakbir sebagaimana takbirnya imam dan dikeraskan suara bacaannya. Ketika seseorang tertinggal salat Id, imam dan jamaah telah selesai salat Id, maka baginya mengerjakan salat sebagaimana imam mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat, bertakbir sebagaimana takbirnya imam dan dikeraskan suaranya. Ini pendapatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ikrimah, An-Nakhai, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari dan Imam Munzir. Bertambah dengan pendapat yang demikian, yang ana pribadi cenderung pada pendapat ini. Wallahu taala alam bishawab. Dan pembahasan yang terakhir barakallahu fikum, pembahasan yang ke-24, jika salat Id bertepatan pada hari Jumat. Ada kemungkinan enggak kita? Ya. Dan sudah terjadi beberapa kali Id di negeri ini bertepatan dengan salat Jumat. Jika salat Id bertepatan pada hari Jumat, sebagian ulama berpendapat, ini pendapat yang pertama yang Anda sebutkan, barang siapa yang salat Id
barang siapa yang salat Id, dia diberi keringanan baginya. Barang siapa yang salat Id, diberi keringanan baginya untuk tidak menghadiri salat Jumat. Barang siapa yang salat Id, diberi keringanan baginya untuk tidak menghadiri salat Jumat dan tetap salat zuhur. Ini pendapatnya Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan disandarkan pendapat ini kepada sahabat Umar bin Khattab, Utsman radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhum. Yaitu barang siapa yang salat Id, diberi keringanan baginya untuk tidak menghadiri salat Jumat dan tetap wajib salat zuhur. Ini pendapat yang pertama. Diberi keringanan bagi orang yang salat Id, tidak salat Jumat dan tetap salat zuhur. Wallahu taala a'lam bishawab. Lalu pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan ini pendapatnya kebanyakan fuqaha. Ini pendapatnya kebanyakan fuqaha berdasarkan dalil. Mereka berdalil dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9 tentang kewajiban sholat Jumat. Begitu juga dalam sebuah hadis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa membantah pendapat yang kedua ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan pendapat yang ketiga, apabila telah salat Id, tidak wajib setelahnya salat Jumat pada hari itu dan juga salat zuhur. Pendapat yang ketiga, apabila telah salat Id tidak wajib setelah salat Jumat, apabila telah salat Id tidak wajib setelahnya salat Jumat pada hari itu dan juga salat zuhur. Namun Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah membantah pendapat yang ketiga ini dengan mengatakan pendapat ini pendapat yang sangat jelas kerusakannya dan sangat jelas kekeliruannya. Wallahu taala alam bishawab. Ana pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan barakallahu fikum yaitu seseorang yang telah salat Id diberi keringanan untuk tidak hadir salat Jumat namun tetap salat zuhur. Dan untuk bagi pemerintah untuk tetap mengadakan salat Jumat agar kaum muslimin yang hendak ingin salat Jumat bisa salat Jumat, atau seseorang yang belum salat Id bisa salat Jumat. Wallahu taala alam bishawab. Itu yang bisa anak sampaikan pada kesempatan ini dari rangkaian pembahasan kita tentang ahkamus syiyam, hukum-hukum yang terkait dengan puasa dan yang terkait dengan hukum-hukum tersebut. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya ana mohon maaf, dan insyaallah ini pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan, dan insyaallah untuk kedepannya insyaallah akan ada informasi yang lebih lanjut kapan mulai taklim lagi. Wallahu taala alam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.